Makanan dan minuman yang disimpan di kulkas jadi lebih awet karena suhunya yang dingin. Panas dari makanan atau minuman yang dimasukin ke dalam kulkas bakal diserap dan dipindahin keluar kulkas sama komponen yang namanya evaporator. Proses pendinginan kulkas ini dibantu sama gas pendingin atau refrigeran. Gas yang digunain buat gas pendingin itu biasanya freon. Kenapa freon? Kenapa ayo? Karena freon punya keistimewaan, yaitu kapasitas panas kalornya yang besar. Jadinya proses pendinginannya bisa efektif deh. Sayangnya, freon ini juga punya dampak buruk bagi lingkungan. Kamu pernah dengar nggak sih istilah lubang ozon? Nah, lubang ozon itu sesuai namanya, ozon yang berlubang. Lubang ozon itu kerusakan lapisan ozon akibat terurainya ozon menjadi atom oksigen dan molekul oksigen secara permanen. Perubahan itu karena pengaruh freon. Freon yang terlepas ke udara bakalan terbang dan naik ke lapisan ozon sampai ketinggian 20 km. Nah, pas freon udah sampai di sekitar lapisan ozon, atom klorin dari freon bisa jadi katalis atau zat yang mempercepat reaksi penguraian ozon. Detailnya kayak gini nih. Lupa. Nah, di atmosfer terjadi reaksi kesetimbangan antara ozon, oksigen atomik, dan gas oksigen diatomik. Pas klorin masuk ke dalam sistem, dia bakalan bereaksi dan mengacaukan reaksi kesetimbangan ozon. Ozon akan bereaksi dengan klorin dan menghasilkan klorin oksida serta gas oksigen. Terus, klorin oksida bakalan bereaksi dengan oksigen atomik yang merupakan produk kesetimbangan dari ozon lain. Lalu, ngebentuk lebih banyak molekul gas oksigen diatomik. Akibatnya, dekomposisi ozon jadi lebih dominan deh. Terus, dampaknya apa dong kalau lapisan ozon berlubang? Nah, lapisan ozon itu kan fungsinya buat melindungi makhluk hidup dari radiasi matahari berupa sinar UV. Kalau terdapat banyak lubang ozon, dampaknya nggak baik buat manusia, khususnya kulit kita. Terlalu banyak sinar UV di kulit kita bisa nyebabin penuaan, kulit terbakar, dan parahnya lagi, kanker kulit. Makanya, penting banget kalau keluar rumah pakai krim pelindung. Ini krim pelindung, salah, maaf, bentar ya. Pakai krim pelindung atau sunscreen ya. Tapi, makin hari teknologi makin canggih. Sekarang ini ada loh freon di alat pendingin kayak kulkas dan AC yang ramah lingkungan. Namanya freon tipe R32. R32 ya, bukan RX. Itu mah jenis motor. Nah, freon jenis ini tuh punya tingkat ODP atau ozone depletion potential yang rendah, yaitu 0. Terus, tingkat GWP atau global warming potentialnya juga rendah, yaitu sebesar 675. Dengan nilai ODP dan GWP itu, risiko freon R32 buat ngerusak ozon lebih kecil dibandingin freon jenis lain, kayak freon R22 dan R410A. Makanya, freon jenis ini tuh lebih banyak digunain sekarang ini. Ya, meskipun harganya lebih murah, maksudnya lebih mahal. Nah, itu baru dampak dari freon buat lingkungan. Dampak lain buat lingkungan bisa juga dalam hal kulkas yang rusak dan terbengkalai. Terus, jadi sampah elektronik deh. Sampah elektronik sama bahayanya kayak freon. Kerangka kulkas itu kan terbuat dari besi, styrofoam, kabel, dan sebagainya. Tahu kan, kalau besi mengalami proses pengaratan, dia bakalan menambah kadar besi di tanah. Nah, akibatnya kualitas tanah bakal berubah deh. Terus, bahan styrofoam juga termasuk dalam bahan yang nggak bisa terurai di alam. Makanya, penggunaan styrofoam nggak dianjurin. Bayangin aja, tempat terbuangnya kulkas bikin tempat itu sulit ditumbuhi pohon-pohon besar. Kan ngeri kalau banjir.